Istilahnya kalau berbicara teknologi ya sudah tertinggal sama teknologi yang sekarang. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman. Walaupun tertinggal secara teknologi, tapi hal-halnya itu bisa diatasi dengan salah satunya dengan cara yang mau gue sharing ke teman-teman nih, gue share ke teman-teman ini. Ini 1, 2, dan 3. Terus ini karena di sini adalah penghantar getaran dari mesin. Gue pastiin lagi dari mesin ini adalah yang menimbulkan getaran. Yang kedua adalah efeknya kalau teman-teman menyepelekan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gue sesuai janji gue yang sering banget gue omongin di Instagram, di YouTube, gue bakal ngebahas tentang ini karena memang mungkin hal ini hal sepele yang banyak diabaikan tapi berdampak besar. Kurang lebih seperti itu, Pam ya. Nah, jadi kali ini gue ngebahas ini garis besarnya. Sebenarnya konten ini bakal ada 2 konten. Yang satu adalah ini gue hanya nge-review teman-teman supaya nanti teman-teman bisa ngecek motornya nih. Terus yang kedua nanti gue perbandingan akan bikin konten yang masih belum diperbaiki dan sesudah diperbaiki. Terus yang kedua gue mau ngebahas apa yang jelas adalah kaki-kaki dari bagian motor e-racing. Seperti yang pernah gue bahas, karena memang basicnya e-racing ini adalah tahap motor lama. Jadi istilahnya kalau berbicara teknologi ya sudah tertinggal sama teknologi yang sekarang. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman. Walaupun tertinggal secara teknologi, tapi hal-halnya itu bisa diatasi dengan salah satunya dengan cara yang mau gue sharing ke teman-teman ini, gue share ke teman-teman ini. Satu yang paling fatal adalah di bagian kaki-kaki yang berdampak mulai dari getaran, terus kaki-kaki goyang gitu kan, reot, amun bahasa Sunda nama. Nah hal-hal ini mungkin bisa mengatasi cara paling sederhana dan mungkin gue bakal ngasih gambaran kenapa sih harus pakai ini dan apa aja dengan cara apa aja cara memperbaikinya. Oke, jadi di sini ada beberapa barang yang udah gue siapin. Balik lagi ke basicnya karena gue bakal ngebahas tentang kaki-kaki. Yang paling simpelnya adalah di bagian kaki-kaki itu ada shockbreaker, terus ada lagi pelek, terus ada lagi ban, dan yang lainnya adalah arm, terus tumpuan si mesin yaitu adalah mounting dudukan mesinnya. Gua mau ngebahas tentang satu persatu. Pertama di bagian ban itu ada bagian yang sangat mengganggu mulai dari kenyamanan adalah di bagian lahar roda. Biasanya paling mudahnya dan paling simpelnya kita sebut lahar roda. Kalau lahar roda mungkin teman-teman bisa cek dengan cara mudah dan itu udah pasti jelas. Kalau lahar rodanya bermasalah otomatis oyak, goyang. Nah ini gua setelah kalau lahar roda kan bisa ya. Nah gue bakal nge-share yang lainnya. Yang kedua adalah selain di bagian lahar roda itu ada di shockbreaker. Pastikan shockbreaker teman-teman terutama di bagian depan itu ada bekerja dengan baik gitu. Makanya di dunia balap pun si peran shockbreaker ini apapun lah sebenarnya, bukan dunia hanya balap tapi spesifiknya kalau dunia balap itu shockbreaker sangat penting banget nih, bagian penting dari motor-motor itu supaya bekerja dengan baik gitu. Dan satu kita ngebahas dengan shockbreaker diameter si e-racing ini di motorsport itu sangat kecil dengan diameter 30 sampai 31 lah kurang lebih seperti seukuran itu diameternya aslinya, artinya tumpuannya itu sangat kecil. Beda sama motor-motor sekarang, kalau ngomongin motorsport pasti diameternya di atas ini. Kita lihat makanya sekarang tuh banyak yang dirubah menggunakan shock ninja ya. Betul, karena dia diameternya lebih besar dari e-racing dan secara bobot dan diameternya lebih besar, jadi otomatis penggunaannya juga lebih, amun bahasa Sunda teh ampek, bahasa Indonesianya apa ya Bang? Ampek deh. Presisi apa ya? Seseg. Apa ya? Kokoh. Lebih kokoh. Nah itu dia, karena makanya banyak dunia balap, gue perbandingannya bakal by data secara kompetisi dunia balap itu banyak berubah. R-Racing-nya, shock R-Racing-nya mengganti dengan shock ninja itu memang lebih besar, jadi tumpuannya pasti lebih enak, lebih anteng segala macam. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman, kalau yang nggak mau ganti shock ninja, gue berlahan untuk mengatasi hal-hal seperti itu dengan salah satunya adalah menggunakan ini stabilizer fork. Nah ini dia stabilizer fork. Sebenarnya udah gue bikin konten, salah satunya adalah ini. Garis besarnya adalah dia memaksimalkan kinerja shock kiri dan shock kanan. Jadi
membagi tumpuan shock breaker depan. Ini sangat berpengaruh untuk kinerja shock breaker gitu. Istilahnya shock breaker 1, jadi dibagi dua nih kerjanya, bagi dua. Paling simpelnya gotong royong antara kiri dan kanan. Jangan kiri aja yang capek, kanannya nggak bekerja. Nah, dengan adanya stabilizer porok ini, gembok porok ini, yaitu membagi kinerja shock breaker kiri dan shock breaker kanan. Itu yang satu. Yang kedua adalah kita ngebahas lanjut tentang dari depan ke belakang. Ke belakang itu di sini ada bagian mesin, karena bagian mesin ini adalah penghantar getaran yang sangat luar biasa di kelas R-King ini. Jadi 2 tak ya, jadi nggak ada, si R-King ini kan kalau perbandingan sama Ninja dia nggak ada balancer, jadi otomatis getarannya itu real, langsung. Cara kerja si mesin ini, si stang seher ini langsung, tidak ada apa namanya balancer, jadi tidak ada dari kerja mesinnya, tidak ada mengurangi getaran, itu nggak ada lah, istilahnya seperti itu simpelnya. Teman-teman bisa mengatasinya untuk mengurangi ini dengan catatan mesinnya bagus ya. Jadi antara di bagian mesin dalam itu nggak ada masalah, kayak stang seher, lahar bekan itu nggak ada masalah, tapi tetap bergetar. Nah, ini teman-teman bisa memastikan di sini. Di sini itu ada tumpuan mesin, yaitu ada istilah kita sebut sih baut mounting. Baut mounting itu di sini ada 1. Terus di bawah ini ada 2 nih. Dan di sini 3. Menurut gua ini sangat penting banget. Nah, ini adalah tumpuan mesin ke bagian rangka dan menghantarkan ke yang lainnya. Jadi ini bagian baut mounting ini adalah salah satu yang mengantarkan getaran dan bisa diatasi. Salah satunya dengan cara apa? Ya kunci ini, kunci bagian-bagian tertentu. Di sini ada bagian depan. Ini pastikan teman-teman, kalau istilahnya kalau ada sepeleng, jaraknya itu otomatis getarannya semakin besar. Nah, makanya pastikan sekarang teman-teman ambil kuncinya, pastikan ini itu sangat kenceng. Jadi jangan tong kagok, kencengin itu jangan kagok. Nah, jadi teman-teman pastiin ini benar-benar kenceng. Kalau ibaratkan dari 100% kenceng, ya 95% lah. Untuk tenaga manual ya, karena gua nggak ada kunci momen, jadi kita nggak bisa ngukur secara data. Yang pasti gua pastiin harus benar-benar kencang. Ya. Ini 1, 2, dan 3. Terus ini karena di sini adalah penghantar getaran dari mesin. Gue pastiin lagi dari mesin ini adalah yang menimbulkan getaran. Yang kedua adalah di bagian step. Kenapa bagian step? Bagian step ini adalah spare part atau tumpuan paling dekat sama mesin yang kita rasakan langsung gitu. Yaitu adalah dari sini, di sini ada baut nih. Nah, ini baut ini. Pastikan baut ini juga ikut kenceng. Apabila ada las-lasan, ini kendala R-King itu paling buruk tuh di sini suka ada las-lasan, itu sangat berpengaruh untuk menghantarkan getaran. Nah, ini pastikan kenceng dan kondisi bagus. Nah, itu bagian step ini gitu ya. Pastikan kenceng juga nih bagian yang ini nih. Ini kenceng 95%. Oke, itu pastikan kenceng. Itu pastikan cek lagi sekarang teman-teman, itu pasti kenceng, jangan nanggung takut patah, segini cukup, kenceng patah beli lagi, udah itu aja. Terus gua lupa dari atas yang ke depan adalah komstir. Nah, komstir juga mengaruh untuk menghantarkan getaran, jadi nggak nyaman karena dia bagian komstir ini antara penghantar dari bagian rangka ke setir kita. Jadi pastikan ini komstir ini bekerja dengan baik ya, komstir. Jadi seperlunya teman-teman kalau mungkin bisa ditambah dengan menggunakan stabilizer supaya nggak limbung, nggak goyang itu di sini. Tadi yang bilang dari awal karena tumpuan si shock breaker R-King itu kecil, diameter 30. Setelah ini itu adalah kaki-kaki yang lainnya adalah di bagian arm. Nah, ini dia. Di bagian arm ini banyak yang terabaikan karena gue paham logikanya kalau si ini dikencengin itu otomatis paling simpelnya ini nggak main katanya. Kalau ini nggak kenceng nih, ini si shock ini nggak akan main, si kerja arm ini nggak akan main. Itu salah. Ini bagian tumpuan arm ini harus benar-benar kenceng. Nih, ini bagian harus benar-benar kenceng. Biasanya kuncinya menggunakan 19, ini gue udah siapin, jadi jangan tanggung untuk kencengin ini nih. Misalnya kita coba, saya juga mau ngecek sekalian si Jarwo ini. Seperti ini.
Nah ini masih ada selah tuh. Udah. Udah. Sekenceng-kencengnya sampai 95%. Nah tadi bisa ada spare mungkin tadi 90% dan sekarang udah sampai 95%. Gua lihat armnya masih bekerja. Jadi kalau sekencang apapun teman-teman baut as arm itu dikencengin, itu nggak bakal ngaruh sama si kinerja si arm, terkecuali bos-bosannya itu bermasalah atau bos armnya bermasalah. Next di sini gue mau ngebahasin di bagian dari armnya tadi. Nah ini adalah bagian dari racking dan ini banyak terabaikan nih di bagian arm dalam itu. Di sini ada ring. Nah itu tadi, jadi kalau teman-teman dikencengin, kalau bisa pakai ini nih, ini sangat berpengaruh dan si kinerja si arm itu bakal maksimal. Nih. Tahu lah ya, ini dia ada posisinya ada di bagian arm yang paling dalam, di dalam sini baru step. Nah ini namanya ring arm, apa sih, mangkok arm juga banyak lah istilahnya, pasti teman-teman udah paham. Dan selanjutnya adalah kita satu lagi nih yang banyak terabaikan adalah di bagian shockbreaker dan belakang, kaki-kaki yang bekerja sangat, selain shockbreaker depan ada shockbreaker belakang. Di sini ada shockbreaker belakang. Ini dia. Shockbreaker belakang ini gue sambil ngecek, banyak yang merhatikan ini nih, nyepelein banget. Efeknya kalau teman-teman menyepelekan hal ini, itu si tumpuan si shockbreaker itu tidak kerja maksimal, mengakibatkan si seal gampang jebol dan yang lain-lain. Nah ini salah satunya ini. Jadi satu yang mau saya jelaskan di bagian shockbreaker belakang ini adalah jika teman-teman masang shockbreaker itu minimal atas dan bawah itu harus sama. Jadi paling simpelnya kalau pakai arm pakai ring, dalam di bawahnya juga pakai ring. Terus yang kedua adalah sangat mengencangkan shockbreaker itu harus benar-benar 95% lah kencang. Dan yang mau gue pastiin adalah di bagian luarnya nih. Kalau di dalam kan ini ada tumpuan, nah ini salah satunya ada ring, nah di bawahnya juga itu ada ring. Nah gitu, jadi sama lah, jangan miring, jadi mengakibatkan si shockbreaker itu nyengsol, miringnya. Nah jadi hasil kalau ada speleng dari depan, mulai dari depan sama ke belakang, itu si bagian kaki-kaki belakang itu akan ketarik oleh gear. Ketika responsif si erek ini kan sangat luar biasa, ditarik sama gear, lari ke kiri dia. Kalau ada speleng ke kiri karena ketarik oleh gear, otomatis ininya nyengsol, ininya miring, nggak center. Paling banyak hampir 90% roda ban belakang itu larinya ke kiri. Ya, itu. Nah, terus gua mau bahas yang terakhir adalah bagian mur. Di sini ada bagian mur yang disebut kata orang mah ya baut robot, baut variasi. Tapi ini sangat bekerja dengan baik, memaksimalkan si shockbreaker belakang. Kalau teman-teman mau tahu di bagian shockbreaker belakang itu, kalau orisinil itu ada ringnya. Nah, ini gue mau ngebahas di sini ada bautnya nih, keluaran dari hang. Sebenarnya apapun dan kebenaran aja adanya hang. Ini adalah baut shockbreaker. Di zoom lagi Pam. Nah ini shockbreaker. Jadi gue mau ngejelasin ini itu bisa dibilang mur sekaligus ring. Nah jadi diameternya nih pas banget khusus buat shock. Jadi ini mengakibatkan si shock itu spelengnya nggak terlalu besar karena diameternya itu sama persis dengan bosnya. Tuh. Jadi si spelengnya si ereknya itu nggak goyang. Kalau teman-teman pakai mur yang biasa, misalnya ini anggap aja mur yang biasa segini, dia akan ada speleng goyang seperti ini. Tapi kalau pakai ring, jadi tumpuannya itu speleng goyangnya itu ada tapi nggak terlalu banyak. Nah itu ini sangat berpengaruh banget. Sekalian fashionnya juga keren nih. Secara tampilan jadi fungsionalnya juga oke. Mungkin itu dan pastikan saya ingatkan kembali harus kenceng. Poin pertama adalah harus kenceng dan teman-teman bisa perhatikan mulai dari sekarang cek motornya teman-teman. Nanti ini sih hanya garisan besar aja penjelasan saya. Next nanti mau gua mau pasti gua sering banget nemuin hal-hal itu karena gua di bengkel juga banyak
kakinya reot, kakinya goyang. Nah itu hal-hal yang tadi yang gue jelasin dari awal itu yang banyak terabaikan. Kencang yang nggak maksimal terutama, terus hal-hal seperti ring mulai dari arm, terus dari mursok itu banyak terabaikan. Yang selanjutnya adalah untuk bos-bos bagian kaki-kaki, saya minta untuk bagian bos kaki-kaki terutama bagian lahar, gear dan segala macam gunakan original. Kenapa sih harus gunakan original? Karena hitungannya udah bener, presisinya udah bener, jadi diameternya udah pas. Kalau antara perbagian antara yang KW, jadi gambling lah ya. Ya kalau bisa menggunakan original karena udah jelas presisi dan cocok untuk penggunaan aerokin. Oke, mungkin sekian untuk ngebahas tentang ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dicoba, gua yakin ada perubahannya. Pastikan yang dari awal sampai akhir. Nah, jadi teman-teman bisa coba langsung dan gue yakin ada perubahannya. Mungkin sekian aja pembahasan tentang ini. Next, gue bakal bikin videonya yang tadi before afternya. Ya, saya akhiri. Ya, tidak lupa ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa, Pak?